Pemirsa, setelah sebelumnya sempat disebut menghilang usai kunjungan kerja ke Eropa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sore ini dikabarkan telah tiba di Indonesia. Berdasarkan informasi yang kami dapat, Syahrul Yassin Limpo mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggunakan pesawat Singapore Airlines dengan rute Singapura, Indonesia. Syahrul Yassin Limpo disebut melakukan check-in dengan 5 bagasi dari Bandara Changi, Singapura. Dari aplikasi Flight Radar, pesawat yang ditumpangi Syahrul Yassin Limpo tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Syahrul disebut menaiki pesawat Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ964 rute Singapura, Indonesia. Sebelumnya Syahrul Yassin Limpo diduga hilang kontak di Spanyol usai melakukan kunjungan kerja. Diketahui KPK saat ini tengah menyidik sejumlah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dalam kasus ini, penyidik KPK sendiri telah menggeledah kantor Kementerian Pertanian, rumah dinas, serta satu rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo di Makassar. Ya, dan pemirsa, kami masih akan terus membahas mengenai atau terkait dari dugaan kasus korupsi yang kemudian menyeret nama Syahrul Yassin Limpo yang dikabarkan bahkan telah disampaikan oleh Pak Mahfud MD itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu seperti apa statusnya dan di mana beliau saat ini? Kita akan langsung berdiskusi dan berdialog dengan Abang Da Ali Mokhtar Ngabalin. Ini adalah staf kepresidenan. Halo, selamat malam Bang Ngabalin. Dan juga Mas Tama Langkun. Ini adalah salah satu dari pegiat anti korupsi yang saat ini terkenal terus gencar untuk memantau kasus ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Bang Ngabalin, ini tadi dikabarkan sudah mendarat. Tapi informasi yang Anda dapat, apakah memang Pak Syahrul Yassin Limpo sudah benar-benar keluar dari bandara dan kemudian mungkin menghadap Presiden barangkali? Bang Ngabalin boleh di-unmute ya, ini suaranya masih belum terdengar. Ya. Ya. Berdasarkan informasi yang kami yakini kebenarannya, dia sudah mendarat. Dan tentu saja untuk bisa melanjutkan apa yang menjadi kaitannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka posisi saat ini dikabarkan masih berada di bandara dalam beberapa proses administrasi, baik itu di imigrasi dan lain sebagainya. Karena itu memang kepada kami ketika ditanyakan hal yang terkait dengan Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo, kata yang paling tepat adalah kita menunggu sebentar, prosesnya akan terus nanti di imigrasi dan sampai keluar. Baik, apa tanggapan Presiden terkait menterinya yang ditetapkan sebagai tersangka? Dari awal Presiden telah menyampaikan sejak awal ketika Presiden menyampaikan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang dilaksanakan oleh para menteri atau pimpinan lembaga di pemerintahan, maka hal yang paling penting beliau lakukan adalah diharapkan sampaikan berulang-ulang agar jangan sampai ada Bapak Ibu para menteri terkait dengan masalah hukum, tindak pidana, korupsi dan lain-lain sebagainya. Karena itu sampai pada posisi ini maka pasti Bapak Presiden akan
menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga negara KPK untuk bisa mengambil langkah dan kerja-kerja yang tentu kita harapkan dalam upaya penegakan hukum atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh KPK. Baik, saya ke Mas Tama. Mas Tama, kalau kita melihat ini ditetapkannya Pak Syahrul Yassin Limpo, kalau berdasarkan keterangan Pak Mahfud MD itu sudah beberapa waktu yang lalu begitu. Kalau dari catatan Anda, apakah memang Pak Syahrul Yassin Limpo ini sudah istilahnya tercatat lah atau masuk dalam radar KPK sudah cukup lama begitu? Ya tentu saja terkait dengan hal ini kita hanya bisa bergantung pada pengumuman yang KPK sampaikan, penjelasan resmi yang disampaikan juga oleh KPK. Dan saat ini memang kita baru punya informasi dari Prof. Mahfud ya yang mengatakan bahwa Pak Menteri Pertanian sudah jadi tersangka. Nah, dalam kaitan hal tersebut tentu kita juga masih harus menunggu hal tersebut disampaikan oleh KPK begitu. Karena yang menetapkan tersangka kan KPK dan saya percaya KPK juga punya independensi begitu untuk menangani perkara ini. Terkait dengan pertanyaan tadi apakah sudah ada dalam radar, saya rasa poinnya bukan orangnya dalam radar, tapi perkaranya. Kalau perkaranya kan sudah dimulai beberapa waktu yang lalu ya, artinya sudah ada pemanggilan, sudah ada pemeriksaan terkait dengan perkara dugaan korupsi di Kementan, dan kebetulan Pak Menteri pun juga memang sudah lebih dari 1 kali diperiksa, kira-kira begitu. Jadi seingat saya sudah beberapa kali ya, itu kemudian dari situlah kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata memang ada dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Yang KPK juga ternyata memang sudah menyampaikan bahwa perkara ini sudah masuk dalam proses penyidikan. Begitu. Sudah tersangka juga meskipun KPK lagi-lagi belum secara official mengumumkan siapa tersangkanya. Baik, kalau dari catatan Anda mungkin ya selama beberapa waktu yang lalu juga, kalau Anda lihat dari kementerian, khususnya Kementerian Pertanian ini, apakah memang di sini rentan sekali ya, khususnya mungkin dengan 3 klaster yang disampaikan oleh KPK begitu, dan apakah di posisi-posisi itu termasuk misalnya penitipan harga, kemudian penetapan harga maksud saya, lalu kemudian juga posisi untuk jabatan seperti itu apakah memang itu adalah hal yang Anda ketahui itu gencar dilakukan dari sejak dulu? Iya, saya rasa kalau bicara soal dugaan korupsi di sektor pertanian kan sangat luas dan ada banyak sekali pola. Nah hari ini misalnya kita bahas pada klaster impor saja, itu kan juga kita punya banyak perkara-perkara yang sudah masuk dalam ranah hukum. Kita masih ingat ada perkara sapi impor, begitu. Itu kan juga bicara soal bagaimana ada dugaan perdagangan pengaruh, suap dalam penentuan kuota. Kita juga pernah diingatkan soal garam, ekspor dan lain sebagainya, impor maksud saya. Jadi ada banyak kemudian memang pola-pola yang ada dalam korupsi yang berhubungan dengan hal tersebut. Tapi dalam konteks hal tersebut, saya rasa dari semuanya pola tersebut potensi terjadi. Tapi lagi-lagi kalau pencegahannya bagus, terus kemudian juga dari internal kebijakannya juga berusaha untuk melakukan pencegahan, saya rasa itu bisa diatasi. Jadi soal potensi korupsi di semua tempat itu ada, tapi lagi-lagi sangat tergantung pada sistem pencegahannya, kepada komitmen pemimpinnya untuk bisa memastikan bahwa korupsi yang ada di sana itu bisa diatasi. Jadi sangat-sangat banyak ya, kalau mau bicara soal titik, soal peluang selalu ada. Apalagi bicara soal kekuasaan itu selalu ada. Tapi lagi-lagi semua itu sangat tergantung bagaimana kemudian pemimpin negara menyikapi hal tersebut, pemimpin kelembagaannya sampai ke level bawah yang tentu saja orang-orang tersebut punya jabatan. Kita bisa lihat misalnya ketika ada dugaan soal pemerasan. Pemerasan sudah pasti yang dikejar atau yang disasar adalah mereka yang punya kebijakan. Mereka yang bisa punya kewenangan. Karena apa? Karena dengan kekuasaan tersebut, dia memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu kepada dirinya. Berbuat sesuatu kepada dirinya. Nah, orang yang diperas tentu bukan orang yang bisa disebut sebagai tersangka. Dia sebagai korban. Gitu. Jadi, saya rasa hal-hal tersebut itu sangat ada dan besar peluangnya. Baik, saya ke Bang Abalin. Bang Abalin, ini kalau tadi kita bahas dengan juga Mas Tama sampaikan bahwa ini
baik dari pemegang kekuasaannya dan juga sistemnya ini semua yang harus diperbaiki. Apa memang sejauh ini walaupun sudah ada upaya untuk memperbaiki tapi masih kelolosan terus begitu? Maksudnya kebobolan pemerintah begitu. Ya. Ada hal yang paling penting untuk harus menjadi perhatian kita bersama adalah apakah setiap orang yang dipercaya menjadi pemimpin, diangkat menjadi menteri, menjadi gubernur, bupati, wali kota, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, semuanya adalah manusia-manusia yang punya integritas dan memang harus berniat. Apakah niat untuk mencari uang, apakah niat untuk memperkaya diri, mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya, atau niat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena amanah yang dipercayakan. Itu sebabnya kenapa selama ini kita memang betul mendesak agar setiap orang atas pangkat dan jabatannya benar-benar dipakai untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Kalau ini yang terjadi, maka semua sistem yang dibangun itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah dan kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini benar-benar bisa memberikan efek jerah, meskipun kita tahu bahwa berkali-kali apa dan bagaimana langkah-langkah ini dilakukan. Tapi menuju kepada satu upaya yang baik itu tidak bisa sekali dua kali dan tentu saja harus dilaksanakan berkali berulang-ulang sampai setiap orang bisa kesadaran bisa memperbaiki diri atas kebaikan pangkat dan kedudukan mereka. Tapi apakah diakui oleh pemerintah bahwa sistem yang ada saat ini masih lemah begitu atau ada celah yang memang belum bisa ditutup? Tidak ada yang bisa kita sampaikan terkait dengan semua sistem dan aturan yang dibuat oleh manusia. Bahwa menuju kepada upaya-upaya dan langkah-langkah untuk memperbaiki, langkah-langkah untuk menyempurnakan, langkah-langkah untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi, terhadap sistem, terhadap lembaga yang ada, ya. Tapi bahwa dia berulang terjadi, kemudian hari ini kita lakukan sesuatu lagi, kemudian besok juga. Itu yang selalu disebut dalam teori manajemen itu adalah melakukan evaluasi terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang menuju untuk perbaikan. Baik, selain Kementan ini juga ada Kemendak ini ya, yang kini sedang didalami juga oleh Kejaksaan. Apakah memang dari Kejaksaan juga sudah mengkonfirmasi ke pihak Presiden gitu, bahwa memang sejumlah kementerian ini sudah dimonitor gitu sejak lama dan bersiap-siaplah bahwa akan ada yang terkena tersangka gitu? Ya, satu hal yang harus dipahami bahwa bagi Presiden Joko Widodo dalam upaya penegakan hukum dan kemudian hal-hal yang terkait dengan masalah tindak pidana korupsi sejak periode pertama. Saya lebih kurang 6-7 bulan ada di kantor Presiden Republik Indonesia, di kantor staf Presiden. Saya sering ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa dalam urusan korupsi, semua kita menilai korupsi itu adalah extraordinary crime. Karena itu kami juga di kantor staf Presiden selalu menyampaikan bahwa kita harus punya chemistry yang sama memandang tindak pidana korupsi itu adalah musuh besar bagi bangsa dan negara ini. Karena itu kalau baik kejaksaan maupun kepolisian atau di KPK mengambil langkah-langkah penegakan hukum atau mengambil langkah-langkah dan kerja-kerja mereka terkait dengan tindak pidana korupsi, saya percaya bahwa pasti Bapak Presiden akan memberikan dukungan penuh. Baik, saya kembali ke Mas Tama. Mas Tama, bagaimana tanggapan Anda juga mengenai banyaknya kementerian ini yang kemudian masuk dalam radar dan termasuk Kementerian Perdagangan ini yang baru-baru saja juga oleh pihak Kejaksaan Agung? Saya rasa ini menjadi pilihan terakhir ya, menjadi jalan terakhir. Karena apa? Kalau sudah KPK, Kejaksaan atau kepolisian yang bertindak, itu artinya fungsi pencegahannya dia di dalam atau di internal
sudah diterobos. Begitu juga misalnya fungsi pencegahan di eksternal, misalnya seperti audit BPK, kemudian pemantauan lainnya itu pun juga banyak diterobos. Nggak ada pilihan, jaksa bertindak untuk melakukan penegakan hukum. Makanya ada penggeledahan, ada penetapan tersangka. Begitu juga dengan KPK. Kemudian dia melakukan penetapan tersangka, kemudian juga sudah menggeledah dan lain-lain. Jadi saya rasa poin pertama adalah memang posisinya adalah ini sudah menjadi yang terakhir, dan juga ini adalah sebetulnya upaya untuk mendukung Pak Jokowi begitu, untuk terus komitmen dengan isu anti korupsinya, untuk komitmen dengan pembangunan, dan justru ini adalah upaya sebetulnya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk menjaga semua kegiatan di bawah kendali Pak Jokowi itu tidak ada korupsi di sana. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan kenapa masih ada juga yang dijeblos, masih ada yang kena juga, lagi-lagi saya kembali ini kepada orangnya. Ini kan bicara soal pelaku, selalu ada istilah yang namanya pelaku itu selalu selangkah lebih maju daripada penyidik, kira-kira begitu. Selangkah lebih maju daripada penegak hukum. Nah, ini memang menjadi salah satu hal yang jadi masalah. Meskipun tentu kita juga harus kritik upaya pencegahan. Ini soal impor. Ya, baik Mas Tama, kita tahan dulu sebentar. Bang Ali, kita juga tahan dulu sebentar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rian Rahma dari kantor DPP Nasdem ini untuk memperbaharui informasi terkait kepulangan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan Anda akan menyaksikan breaking news.